Komputer dan teknologi digital. Pentingnya komputer di era digital ini tidak dapat disangkal. Pada pembahasan ini, Anda akan belajar tentang komputer lebih mendalam. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Jenny Dwi Revita dengan NIM 240404096 dengan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Unit 3. Mata kuliah kami saat ini yaitu Komputer dan Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa dengan dosen pengampu Ibu Nuriana SPD MPD. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu komputer? Nah, komputer menurut Bapak Robert H. Bismarck yaitu sebuah benda elektronik yang dapat melakukan berbagai tugas, seperti menerima input dan memprosesnya sesuai dengan perintah, menyimpan berbagai perintah, dan mengelola hasilnya, serta menyediakan hasilnya dalam bentuk informasi yang lengkap. Sebelum kita membahas komputer lebih mendalam, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu siapa sih penemu komputer. Nah, penemu komputer yaitu Bapak Charles Babbage adalah penemu komputer pada tahun 1822 dengan penemuan mesin diferensi. Meskipun rancangan komputer yang lebih maju dan dapat diprogram, mesin analitik dimulai pada tahun 1837. Ia sering dijuluki sebagai Bapak Komputer karena konsep dan desain fundamental yang menjadi dasar bagi komputer modern. Nah, meskipun kedua mesin mekanis ini tidak pernah sepenuhnya diselesaikan selama masa hidupnya. Selanjutnya, fungsi utama komputer yang pertama yaitu menerima input, yang berarti mengambil data dari pengguna atau sumber lain melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse. Yang kedua ada memproses data, yang berarti melakukan operasi matematika dan logika berdasarkan instruksi program yang tersimpan di memori. Yang ketiga ada menghasilkan output, yang berarti memberikan hasil pemrosesan data dalam bentuk informasi yang dapat dipahami pengguna, seperti teks, gambar, atau suara. Yang terakhir ada menyimpan data, yang berarti memiliki kemampuan untuk menyimpan data dan program di perangkat penyimpanan, atau biasa disebut storage. Setelah fungsi, kita memiliki komponen utama sistem komputer, yaitu yang pertama, perangkat keras yang biasa disebut hardware, yaitu komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh, seperti prosesor, RAM, hard disk, motherboard, keyboard, dan monitor. Yang kedua, ada perangkat lunak yang biasa disebut software, yaitu kumpulan instruksi atau program yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Ini termasuk sistem operasi dan aplikasi. Nah, yang terakhir ada pengguna atau biasa disebut brainware, yaitu orang yang mengoperasikan atau menggunakan komputer. Ada beberapa jenis komputer. Yang pertama, komputer desktop. Banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, di rumah, dan di sekolah. Komputer desktop dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Biasanya, komputer desktop terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Selanjutnya ada komputer laptop. Nah, umumnya disebut dengan laptop. Laptop adalah komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai, di mana laptop lebih portable dari desktop yang memudahkan Anda untuk menggunakannya di mana saja. Lalu, ada komputer tablet. Komputer tablet atau biasa lebih dikenal dengan tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable dari laptop. Nah, tablet menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse untuk mengetik dan navigasi. iPad adalah contoh dari komputer tablet. Mengapa sih komputer diciptakan? Nah, komputer diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia,
terutama untuk mengotomatisasi perhitungan matematis yang kompleks dan memakan waktu lama. Seiring waktu, fungsinya berkembang dari sekedar alat hitung menjadi alat serbaguna untuk memproses dan mengolah informasi dalam berbagai keperluan, mulai dari militer hingga kebutuhan sehari-hari. Teman-teman, yang terakhir kita akan membahas kelebihan komputer dan teknologi digital. Yang pertama, ada efisiensi dan kecepatan. Komputer dapat melakukan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan akurat, serta mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Nah, yang kedua, akses informasi, yaitu internet menyediakan akses mudah dan cepat ke berbagai informasi dan sumber daya. Yang ketiga, penyimpanan data. Nah, komputer mampu menyimpan data dalam jumlah besar secara efisien dalam ruang yang kecil dan dapat diakses kapan saja. Yang terakhir yaitu kemudahan komunikasi, yaitu memungkinkan komunikasi real time dengan orang di seluruh dunia melalui berbagai platform seperti email, pesan instan, dan sosial media. Teman-teman, segitu dulu ya pembahasan tentang komputer kita. Sekian dan terima kasih.